Assalamualaikum, ketemu lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang cara pemeriksaan dan cara berkomunikasi pada pasien kunjungan masa nifas 6-8 jam. Video ini dibuat sangat sederhana karena sedang tidak memungkinkan untuk melakukan video secara langsung. Simak video lengkapnya, semoga bermanfaat. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Elisna. Saya datang kemari bertujuan untuk melakukan kunjungan masa nifas untuk memastikan bahwa masa nifas Ibu berjalan dengan normal, karena pada masa sekarang 6-8 jam postpartum sangat rentan sekali terjadi perdarahan pasca persalinan. Jadi mohon izin saya melakukan pemeriksaan Bu ya. Jadi ada beberapa hal yang akan saya periksa, terutama tinggi pundus ibu atau tinggi puncak rahim ibu, kemudian kontraksi rahim ibu, kemudian keadaan kandung kemih ibu, dan pengeluaran pervaginam atau kami sebut dengan lochia. Untuk pemeriksaan tinggi pundus uteri pada pasien nifas 6-8 jam postpartum, letak tinggi pundusnya berada di 2 jari di bawah pusat. Bisa kita ukur normalnya berada di 2 jari di bawah pusat. Seandainya lebih tinggi dari 2 jari di bawah pusat, perlu dikaji apakah kandung kemihnya penuh atau ada stosel yang masih tersisa. Untuk kontraksi uterus, tadi kita udah tahu kalau tinggi pundusnya berada di 2 jari di bawah pusat. Jadi untuk memeriksa kontraksi uterusnya, kita letakkan telapak tangan di 2 jari di bawah pusat. Kita raba, kalau misalnya kontraksi uterusnya bagus, maka akan terasa keras. Kalau misalnya lembek, boleh kita lakukan masas. Kita putar searah jarum jam, kurang lebih 15 detik atau sampai uterusnya berkontraksi dengan baik. Selanjutnya untuk kandung kemih. Kandung kemih, kita letakkan tangan di atas simfisis. Kalau kandung kemih ibunya penuh, akan terasa kencang. Kencang ya, bukan keras. Beda. Kencang. Bisa bedain kan ya, kencang sama keras. Kalau keras itu indikator untuk penilaian kontraksi. Kalau kandung kemih, dia terasa kencang. Kalau misalnya kandung kemih ibunya kosong, bagian atas simfisisnya akan terasa lembek. Kita harus periksa juga kandung kemihnya, karena kalau misalnya kandung kemihnya penuh, ini akan berakibat pada jeleknya kontraksi. Kontraksi yang jelek bisa menyebabkan perdarahan. Oke. Lanjut ke pemeriksaan lochia. Lochia ada 4 macam ya. Ada rubra, sanguinolenta, serosa, dan alba. Pada pasien yang sedang berada pada masa 6-8 jam postpartum, dia harusnya mengalami pengeluaran lochia rubra, karena lochia rubra ini terjadi secara normal antara 1-3 hari pasca persalinan. Oke, tadi sudah kita lakukan pemeriksaan tinggi pundus uterinya, kontraksi uterusnya, kemudian kandung kemihnya, pengeluaran lochianya. Kita evaluasi apakah terjadi tanda-tanda perdarahan. Ibu, ini tadi udah saya periksa, tinggi pundusnya bagus, kontraksi uterusnya bagus, pengeluaran pervaginam atau pengeluaran cairan dari vagina ibu juga normal, kemudian kandung kemih juga kosong. Jadi tidak ada hal-hal yang sepertinya akan menyebabkan terjadinya perdarahan. Jadi tidak perlu saya lakukan rujukan Bu ya, cuman saya minta tolong kondisi ini tetap dijaga. Gimana ASI-nya Bu? Udah lancar? Mungkin sekarang memang belum terlalu lancar, cuman ibu tetap harus menyusui bayi, karena rangsangan dari isapan bayi ini akan membantu proses produksi ASI dan sekresi ASI atau pengeluaran ASI. Jadi semakin sering bayi menyusu, maka proses pengeluaran ASI-nya akan lebih cepat. Kemudian juga ibu bisa minum ASI booster, entah itu berupa suplemen atau minuman-minuman
yang bisa membantu memperlancar ASI. Pertahankan pemberian ASI-nya ya Bu ya sampai nanti 6 bulan usia si dedek tanpa makanan lain selain ASI. Tadi pada saat saya melakukan penilaian kontraksi rahim ibu, memang kontraksi rahim ibunya bagus, cuman ini bisa saja terjadi pelembekan atau kontraksinya menjadi jelek. Jadi saya minta ibu dan keluarga belajar gimana caranya supaya menjaga kontraksi ini tetap bagus. Saya ajarin Bu ya. Ibu, Bapak bisa taruh tangannya di pundus ini yang ada teraba keras. Ibu putar searah jarum jam, putar terus sampai ibu merasa uterusnya atau rahimnya terasa keras. Selain itu, untuk menjaga kontraksi uterus atau rahim ibu ini tetap baik, saya sarankan untuk tidak menahan buang air kecil. Karena apa? Kalau ibu menahan buang air kecil, nanti efeknya ke kontraksinya jadi jelek. Kontraksi yang jelek bisa menyebabkan perdarahan, bisa mengancam nyawa ibu. Jadi dua hal yang harus ibu tekankan, jangan menahan buang air kecil, dan kalau misalnya rahimnya terasa lembek, ibu bisa usap-usap massage seperti yang sudah saya ajarkan barusan. Saya juga berharap ibu bisa melakukan bonding attachment atau pendekatan dengan baik terhadap bayi. Ibu bisa melakukan ini dengan menyusui bayi terus-menerus, kemudian ibu bisa selalu berada di samping bayi. Jadi ibu rawat gabung. Kemudian saya ingin mengingatkan ibu bahwa bayi ibu masih belum umur 1 hari, masih rentan terhadap kedinginan. Bayi ibu masih melakukan adaptasi dari dalam kandungan ke luar kandungan. Jadi saya harap ibu tetap menjaga supaya bayinya tetap hangat, pakai pakaian yang menutupi seluruh badan, dan gunakan topi untuk bayi. Hindari bayi terpapar udara dingin secara langsung, misalnya dari jendela, dari pintu, kemudian kipas angin. Kalaupun ingin menggunakan kipas angin, jangan langsung kipas anginnya menghadap ke bayi, pantulkan ke dinding. Selain itu, hindari juga bayi bersentuhan dengan benda dingin secara langsung, dan kalau misalnya bayinya pipis, segera diganti ya Bu ya, karena bisa menyebabkan kedinginan pada bayi. Kemudian untuk membantu proses pemulihan ibu dengan cepat, saya anjurkan untuk cepat melakukan mobilisasi Bu ya, miring kanan, miring kiri, duduk. Kalau ibu sanggup, bisa langsung jalan perlahan. Misal dari tempat tidur ke toilet sendiri dulu, ditemani sama suami atau keluarga. Setelah saya amati tadi ada jahitan Bu ya, boleh saya langsung bersihkan sekarang biar lebih bersih dan terhindar dari risiko infeksi. Saya bersihkan Bu ya. Oh iya Bu, ini pemeriksaan dan tindakan yang saya lakukan udah selesai. Tadi ada beberapa saran dan permintaan dari saya. Sebelum saya pulang ini ada yang mau ditanya nggak? Siapa tahu ada yang kurang jelas dari apa yang saya sampaikan tadi. Oke, kalau ibu nggak ada yang ingin ditanyakan, boleh disebutkan lagi poin-poin apa aja yang saya minta dan saya sarankan tadi, Bu. Terima kasih sudah berhasil menyebutkan poin-poin yang sudah saya sampaikan tadi. Pemeriksaan hari ini sangat-sangat normal. Mudah-mudahan ibunya sehat terus, pemulihannya cepat. Insya Allah saya akan kembali lagi nanti di 6 hari ibu nifas. Saya akan memantau kembali keadaan ibu dan bayi. Saya permisi. Assalamualaikum. Oke, itu tadi video tentang pemeriksaan pada kunjungan 1 nifas dan contoh cara berkomunikasi melakukan konseling pada ibu. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.